pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu statistik, mengapa kita perlu belajar statistik, dan kita sudah belajar dua bidang utama dari statistik, yaitu deskriptif statistik dan inferential statistik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam statistik selangkah demi selangkah. Jadi kita akan mulai dengan pertama, kita belajar tentang terminologi atau istilah-istilah yang umum kita pakai dalam statistik. Ada 5 istilah saja. Hanya ada 5 istilah yang akan saya jelaskan dalam video ini. Istilah yang pertama dan kedua mungkin sudah kita singgung sepintas dalam video-video sebelumnya, yaitu populasi dan sampel. Jadi apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah himpunan dari keseluruhan subjek atau objek yang akan kita deskripsikan atau menjadi cakupan dari kesimpulan kita, konklusi kita. Jadi kalau saya buat penelitian tentang misalnya pola tidur dari remaja di Indonesia atau jumlah jam tidur dari remaja di Indonesia, maka populasi saya adalah remaja di Indonesia. Misalnya saya definisikan remaja itu umur katakanlah 12 sampai 18 tahun, misalnya seperti itu. Tapi ketika saya buat penelitian seperti itu, tidak mungkin saya pergi ke setiap remaja di Indonesia untuk mengambil data. Tidak mungkin, pasti. Saya akan menyebarkan kuesioner kepada misalnya 400 remaja saja di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, dan yang kirim kembali mungkin cuma 280, 282 misalnya, maka itulah sampel saya. Jadi sampel saya adalah jumlah remaja yang saya ambil datanya. Jadi sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi sampel harus bagian dari populasi yang kita catat atau kita ambil datanya, yang kemudian kita analisis secara statistik untuk kita memberikan kesimpulan kepada populasi. Begitu ya. Nah, ini tentunya untuk inferential statistik. Jadi kita menganalisa sampel, kelompok sampel untuk mengambil kesimpulan di populasi. Kalau kita deskriptif statistik, maka tentunya yang namanya populasi dan sampel itu sama. Seperti itu. Jadi, inilah bedanya sampel dan populasi. Nah, contoh lain misalnya, saya ingin tahu, sekarang anak-anak remaja katakanlah sangat ketagihan dengan gadget, screen ya. Saya akan mencari data tentang screen time, lama jam tidur dari remaja, dan kaitan antara screen time dan jam tidur dari remaja. Maka populasi saya adalah remaja. Di Indonesia misalnya, ini cakupannya di Indonesia saja. Samplingnya ya tadi, seberapa remaja yang saya survei, yang saya ambil datanya itu samplingnya. Apakah sampling sama dengan populasi? Ya tadi, bisa jadi sama kalau itu hanya deskriptif statistik, kalau itu inferential statistik, maka sampling harus lebih besar. Apakah sampel harus menjadi subbagian daripada populasi? Iya, betul. Tidak mungkin kita mengatakan saya ingin meneliti tentang screen time daripada remaja di Indonesia, kemudian saya ambil sampling dari remaja di Korea Selatan atau remaja di Jepang. Itu tidak bisa. Karena populasi saya adalah remaja di Indonesia, maka sampel saya adalah subhimpunan atau ya, himpunan bagian daripada populasi saya. Seperti itu. Oke, itu tentang populasi dan sampel. Saya rasa Anda sudah bisa tahu itu. Terminologi ketiga yang kita perlu tahu adalah variabel. Apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah item atau karakter dari sampel yang akan kita analisis. Kalau contoh tadi misalnya, sampel kita atau karakter dari sampel atau populasi. Ini harusnya sampel atau populasi yang akan kita analisis. Misalnya saya ingin mencari tahu tentang karakter dari jam tidur atau screen time daripada remaja di Indonesia. Maka populasi saya adalah remaja di Indonesia, sampel saya adalah remaja yang saya survei. Karakteristik dari sampel yang akan dianalisis apa? Variabelnya apa? Variabelnya adalah lama jam tidur, lama waktu tidur, lama screen time. Misalnya seperti itu. Atau kalau saya mau tahu juga tentang kualitas tidur, maka variabel berikutnya adalah kualitas tidur. Jadi itu adalah variabel. Jadi sudah 3 yang kita pelajari, yaitu populasi, sampel, dan variabel. Ada 2 lagi kemudian yang harus kita pelajari, yaitu apa itu parameter dan apa itu statistik. Jadi,
Kalau saya sudah punya variabel, kemudian dari variabel ini ketika saya analisis, misalnya saya akan dapat, katakanlah tadi ya, saya lama jam tidur. Maka parameternya bisa jadi lama jam tidur ini misalnya saya kasih variabel X gitu ya. Maka rata-rata dari lama jam tidur misalnya. Atau lama screen time. Misalnya ini variabelnya P misalnya begitu ya. Maka parameternya ada bisa jadi rata-ratanya. Atau bisa juga variabelnya misalnya berapa kaitan antara dua ini yang nanti kita akan pelajari kemudian misalnya korelasinya. Jadi itu adalah parameter. Misalnya ini apa? Saya tulis saja gini ya. Bisa rata-rata, bisa standar deviasi, bisa juga lain. Misalnya peningkatan dari jam tidur terkait dengan screen time atau penurunan jam tidur. Semua aspek daripada variabel yang akan kita analisis itu yang kita sebut sebagai parameter atau statistik. Terus apa bedanya parameter dan statistik? Kalau itu rata-rata dari populasi, maka saya sebut parameter. Kalau itu rata-rata dari sampel, maka saya sebut statistik. Kalau itu korelasi dari populasi, maka saya sebut parameter. Kalau itu korelasi dari sampel, maka saya sebut statistik. Jadi begini, misalnya tadi saya ingin tahu lama jam tidur daripada remaja di Indonesia. Saya sudah kasih kuesioner kepada remaja-remaja yang menjadi sampel saya, mereka sudah jawab. Kemudian saya hitung, dari sampel 285 orang itu, katakanlah, saya dapat bahwa rata-rata jam tidur remaja di Indonesia itu hanya 3,5 jam. Oke, itu rata-rata jam tidur remaja. Bagaimana kemudian dari rata-rata jam tidur remaja itu saya menarik satu kesimpulan untuk mendapat rata-rata jam tidur daripada remaja seluruh Indonesia. Nah, rata-rata jam tidur dari remaja yang ada dalam sampel itu saya sebut sebagai statistiknya, data-data statistik. Sedangkan parameternya adalah rata-rata jam tidur dari seluruh populasi di Indonesia. Oke, mungkin Anda masih sedang bingung, tercampur sedikit, tidak terlalu masalah. Dalam hal ini kita akan berusaha untuk tertib menggunakannya, tapi jangan khawatir. Kemudian, jenis-jenis variabel. Nah, variabel itu ada, saya hapus dulu. Ada beberapa jenis. Ada variabel yang kategorikal, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak ada, bukan numerikal, bukan angka 1, 2, 3, bukannya, tapi kategorikal, jadi laki-laki atau perempuan. Atau misalnya terkait contoh yang tadi, lama waktu tidur misalnya, atau kualitas tidur misalnya. Ada kualitas baik, sedang, buruk misalnya. Itu cuma kategorikal. Karena kita tidak bisa memberikan numerikal angka pada variabel itu. Maka variabel itu disebut kategorikal variabel. Ada variabel yang bersifat numerik. Terbagi dua lagi, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Misalnya lama waktu tidur itu diskrit atau kontinu. Kontinu artinya nilai daripada variabel itu bisa pada angka berapa saja. Bisa 1 jam, 2 jam, tapi bisa juga 1,5 jam, 1,3/4 jam, 1,035 jam, dan seterusnya. Jadi itu namanya variabel yang bersifat kontinu. Sedangkan variabel yang bersifat diskrit itu angkanya cuma bilangan bulat saja, misalnya. Jadi diskrit misalnya jumlah orang yang tinggal dalam suatu rumah misalnya, atau jumlah device gadget yang dimiliki oleh remaja di Indonesia. Itu cuma 1, 2, atau 3, 4. Tidak mungkin ada remaja punya 1,35 device. Nah, mungkin. Maka itu disebut variabel yang diskrit. Oke, itu variabel. Ada satu lagi yang perlu diketahui oleh kita adalah bedanya variabel dengan value. Jadi misalnya variabelnya adalah jenis kelamin. Oke, ini variabel kategorikal, gitu ya. Terus ada laki-laki, ada perempuan. Maka ini disebut value, ini disebut variabel.
Jadi variabel adalah karakter yang akan kita nilai dari sampel atau populasi, sedangkan value adalah kemungkinan nilai daripada variabel tersebut. Oke, jadi ini adalah 5 terminologi utama yang akan kita pakai dalam statistik, dan Anda tidak perlu khawatir, nanti sambil jalan kita akan semakin mantap, semakin lama, semakin bisa memahami parameter-parameter, terminologi-terminologi ini. Yang penting Anda tahu apa itu populasi, sampel Anda tidak tertukar-tukar, Anda tahu variabel, paling tidak 3 itu. Oke, kita akan lanjutkan pada video berikutnya, kita makin masuk lebih dalam ke dalam statistik.